itu 5.800 desa. Ya. Nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Jawa Timur 6.800, Jawa Tengah 6.200-300-an, Sumatera Utara 5.800. Jawa Barat bahkan di bawah Sumatera Utara. Jawa Barat itu 5.500-an desa. Sumatera Utara ini terbanyak, memang luar biasa. Nah, Riau 18, di Jambi sekitar 15 Pak ya. Nah, kurang lebih. Kalau 1.500 desa, kita kali 10 ada 15.000 desa, 15.000 perangkat. 15.000 perangkat, estimasi saya belum bicara sama PPDI provinsi, itu sekitar 12.000-13.000 perangkat desa belum sarjana. Jadi sebanyak itu Pak kira-kira. Jadi kalau angka statistiknya ya. Nah ini kan angka yang luar biasa harus dipecahkan. Gitu. Maka kehadiran perguruan tinggi seharusnya hadir dalam kerangka memberikan ruang pembelajaran bagi teman-teman perangkat desa. Ya, saya tantang ke teman-teman di Desa Mitra, ya kalau memang rasanya kurikulum tidak cukup kompatibel untuk mengangkut itu, maka perlu direvisi. Gitu loh ya. Jangan kemudian gara-gara itu kemudian orang nggak bisa kuliah misalkan. Tapi untuk tahap awal ini tidak perlu direvisi kurikulum, cukup kita bentuk RPA konsentrasi saja. Jadi ada sekitar 20%, 35% kira-kira mata kuliah akhir kita hadirkan mata kuliah terkait dengan pemerintahan desa. Kita insert masuk ke kurikulum program studi ilmu pemerintahan. Nah, itu mungkin saran kami. Tapi ke depan memang perlu dipikirkan Pak Rektor. Kita lakukan koreksi kurikulum, evaluasi kurikulum sesuaikan dengan kebutuhan. Ilmu pemerintahan misalkan, ke depan kira-kira memang orientasinya kemana? Apa visi pemerintahan kita ini ke depan? Nah, kita turunkan dalam sampai kemudian nanti mencapai capaian pembelajaran apa yang ingin kita coba anukan, target-targetnya apa? Baru kita mendesain kurikulumnya di sana. Itu loh. Nah, salah satu persoalan yang saya sampaikan kepada teman-teman di sini adalah sama dari pemerintahan bahwa ada profesi yang namanya perangkat desa yang membutuhkan ilmu. Gitu loh ya. Membutuhkan peningkatan kualitas pendidikan. Itu harus dijawab oleh ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi publik. Jadi kami hadir menantang itu untuk dilakukan sedemikian rupa penyesuaian ke depan. Bahwa kami butuh, kami ingin kuliah, ya. Maka teman-teman di kampus yang kemudian menyesuaikan terhadap itu. Itu mungkin dari saya, maaf Bapak Ibu sekalian kalau sedikit tidak sesuai yang diharapkan, karena itu masalah teknis RPL nanti sebaiknya kita lakukan via Zoom, nanti ada tim kami yang akan berdiskusi dengan teman-teman tentang bagaimana prosesnya. Saran saya prosedurnya kita coba lalui, rekrutmen kita lalui, kemudian proses RPL juga kita jalankan. Ya, karena waktu juga masih cukup panjang. Tidak ada masalah saya pikir. Kalau nantinya memang sudah kita berpahit-pahit kata orang Melayu, sudah kita rekrut, kemudian RPL kita ada ganjalan, nggak ada masalah bagi kami sebenarnya. Karena ini bisa kami relokasi ke beberapa tempat. Relokasi bisa ke Sumsel, bisa ke Riau, bisa ke Sumatera Barat. Nah, kemudian target kami misalkan untuk perangkat desa di Muara Bungo yang memang untuk klaster provinsi Jambi plus dengan di Sumatera Barat bagian selatan, Riau bagian selatan, termasuk Sumsel bagian utara. Itu bisa masuk kemarin. Tergantung saya pikir. Karena contoh misalkan di Riau dengan Sumut itu berbagi mereka. Ada perangkat desa dari Sumut yang sekolah di Lancangkuning Riau. Ada juga dari Riau yang ambil di Darmawangsa. Kenapa? Karena Riau bagian utara lebih dekat ke Medan ketimbang dia ke Pekanbaru. Gitu loh. Kira-kira itu. Jadi saya pikir itu agak lebih lanjut, saya kira nanti bisa kita atur soal distribusi. Ya, harapan kami tentunya dari LPSDM PPDI bahwa Universitas Muara Bungo hadir dalam kerangka memecahkan persoalan bangsa. Salah satu persoalan bangsa adalah tentang peningkatan kompetensi perangkat desa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Islam. Nanti ketika akan diskusi dengan tadi yang disampaikan Pak Nanti seperti itu. Yang paling penting tadi kami tidak berharap dengan relokasi terus beliau Lampung. Kalau saya di sini saja, saya akan direlokasi sampai ke karena kita ini kan pembelajaran jarak jauh juga bisa. Artinya yang sudah direkrut oleh Pak Adi bisa dialihkan ke Riau, bisa dialihkan ke Lampung, Palembang kan gitu, jangan apa. Baik, karena ini ranahnya akademik barangkali dari yang satu akan disampaikan, ya. Ini penting nih Pak, berkaitan dengan ranah akademik. Ya. Silakan Pak, coba dia
Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari tim yang kami hormati, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor, Ibu dan Bapak Wakil Rektor, kemudian Bapak Ibu yang hadir pada siang ini. Jadi kami dari bagian akademik khususnya Rektorat ya memberikan apresiasi yang luar biasa khususnya untuk program studi ilmu pemerintahan ya, yang telah berkreasi untuk model pembelajaran sekarang yaitu namanya RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa RPL ini ada dua tipe ya, ada tipe A dan ada tipe B. Kebetulan yang akan kita laksanakan ini adalah RPL tipe A, yaitu pengakuan SKS. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa terus terang kami dari Universitas Umum belum memiliki tim RPL. Mungkin dalam waktu dekat kami akan membentuk tim RPL. Kemudian juga kami akan merekrut asesor, khususnya asesor internal dulu Pak. Jadi nanti ada asesor, barangkali nanti 2 asesor dari ilmu pemerintahan dan 1 dari asesor universitas. Kemudian dari setelah beberapa dokumen yang saya pelajari itu yang paling utama sekarang kita adalah bagaimana sesegera mungkin kita mendapat sertifikat Sierra. Jadi mohon nanti khusus Bapak Diki harus kita siapkan dokumen untuk mendapat sertifikat Sierra. Sembari Sierra ini keluar tidak masalah kita laksanakan dulu ya Pak ya, apa yang ada sembari jangan pula nunggu Sierra-nya keluar. Nunggu sertifikat keluar hanya jalan-jalan. Jadi sembari jalan ya siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Mulai ini saya data ini ada 12 form dokumen, mungkin kalau ada yang kurang jelas nanti kita bisa diskusi melalui tim Bapak ya, tim ahlinya. Ini sudah saya siapkan 12 dokumen. Barangkali yang menjadi permasalahan besar adalah capaian kurikulum CPMK-nya Pak. Jadi kalau kita mengacu dari kurikulum yang ada di program studi ilmu pemerintahan, target kita kan 3 semester, jadi perlu pengkhususan kurikulum RPL ini. Jadi kalau kurikulum yang ada sekarang nggak terkejar itu 3-4 semester. Jadi nanti khusus yang program RPL ini kurikulumnya dikhususkan. Misalnya tadi apa yang disampaikan tadi tentang administrasi pemerintahan desa. Kemudian ada lagi tentang pemerintahan desa. Jadi nanti lebih spesifik, lebih dibanyakkan yang berkaitan dengan kegiatan desa. Jangan pula ilmu-ilmu yang nggak perlu itu kita keluarkan aja dari kurikulum. Jadi bagaimana nanti betul 144 SKS itu memang betul-betul dibutuhkan di desa. Jadi target kita kalau sebenarnya RPL ini apa disampaikan Bapak bisa saja 2 semester. Nanti tergantung aja rekognisi Pak ya. Jadi tergantung nanti hasil transfer SKS, pengakuan SKS-nya. Barangkali rata-rata itu bisa dicapai lebih kurang 80-an SKS. Tapi bisa juga dimungkinkan bisa lebih dari 80 SKS. Ini maksimal 100 Pak ya. Jadi alhamdulillah untuk prodi ilmu pemerintahan itu syarat untuk legalitas penyelenggaraan yaitu aktivasinya B. Alhamdulillah aktivasi B. Jadi udah memenuhi syarat. Kemudian juga terkait dengan proses kegiatan ini mungkin nanti Pak dalam proses perjalanan barangkali ada yang tidak bisa lanjut atau meninggal atau sakit dan segala macam. Mahasiswa yang tidak ini kita laporkan ke Belmawa Pak ya, kita laporkan ke Belmawa. Kemudian juga perlu saya sampaikan semua dokumen yang diperlukan ini kita siapkan dari sekarang karena setiap kegiatan perguruan tinggi itu nanti ada namanya Monep. Jadi Monep yang dilaksanakan oleh ini nanti apakah RPL yang kita laksanakan sesuai dengan prosedur atau tidak. Jadi untuk melaksanakan hal demikian semua perangkat yang akan dimonep itu kita dokumentasikan, kita arsipnya serapi mungkin sehingga nanti ketika pelaksanaan RPL-nya bisa dipertanggungjawabkan. Harapan kita nanti dengan RPL yang ada di ilmu pemerintahan akan menjadi contoh untuk RPL-RPL di fakultas lain. Saya berharap ini dari Fakultas Pertanian Pak, itu banyak dari penyuluh, dari dinas, semua prodi, cuma B Pak kalau yang untuk ini yang B dulu. Kemudian yang dari kepolisian
ini ilmu hukumnya kebetulan mungkin dalam waktu dekat akan kemudian bisa FPL Pak. Ilmu apa? Ilmu hukum. Kebetulan kita akurasinya masih baru. Mungkin dalam waktu dekat Pak Dekan Prinsipal kita melakukan pertemuan untuk tindak lanjut apa yang kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor. John. Selanjutnya kita buka diskusi. Barangkali ada masyarakat dari PPDI ini. Belum ada urusan yang lain. Iya Bu. Silakan PPDI. Ada Jun? Ada ya? PPDI. Mana mic satu lagi? Oh iya. Silakan PPDI Kabupaten Umum. Sekarang PJ Pak, PJ. Habis masalah. Waalaikumsalam. Tinggal Dikti Pak Sirjon. Pak Sirjon. Dikti. Terima kasih sebelumnya Pak hadir ini dimana setelah menyampaikan tadi kami untuk bahwa programnya memang itu nanti ada peraturan memang saat ini menyatakan memang bisa memang betul setelah program pusat ada provinsi dan memang untuk kelompoknya pelaksanaan aparatur desa disertai membantu dengan kedua tahun ini memang saat ini kondisi saat ini bisa memang dari terjaga terlihat kita ada yang masih SMA dan SMK. Jadi kemarin kita pernah bulan kemarin saya dihubungi oleh bahwa bapak yang umum ya di permintaan kita, jadi bapak ada yang disampaikan tadi kalau memang ini memperhatikan cara perangkat desa memang lebih bagusnya mengenai dana untuk pelaksanaan pendidikan tersebut masih dibanding kita itu maksudnya kalau bisa bapak bisa komunikasi dengan BPJS atau semacam edaran mengeluarkan bahwa dana desa itu bisa dipakai untuk melanjutkan pendidikan perangkat desa. Jadi ada sebuah aturan regulasi untuk menghadapkan untuk kami pada Datuk Riau Kades desa untuk kami melakukan pendidikan. Karena kalau memang program untuk perangkat desa mesti kami harus dapat izin dari yayasan. Kalau dulu ini Datuk Riau telah biasanya dipakai Kades. Jadi ada sebuah regulasi atau edaran baik itu dari Kemendes atau dari Kemendagri untuk bisa kami melanjutkan pendidikan menuju sarjana dengan menggunakan anggaran desa gede. Itu harapan kami supaya nanti kalau memang ada sebuah aturan itu bisa nanti kami sosialisasikan kepada saya. Mungkin hanya itu Pak, terima kasih. Selamat datang di Projo. Kita akan berbicara mobil itu. Selamat.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ini Mas Badita, Ketua RVC alumni kita, dari hubungan artis kita, dan begini status apalagi selesai. Skripsi lagi Pak. Silakan Pak Andi menjawab pertanyaan beliau tadi. Kumpul aja dulu. Ada kemudiannya dulu. Baik, yang berikutnya silakan yang mau ditanyakan dari para dosen silakan. Boleh ditanyakan nanti Pak Abroni. Silakan tanyakan. Rencana promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dia lebih informatif. Soal dosen juga. Bagaimana budaya kerja dilaksanakan oleh kita itu bisa dikonversikan menjadi budaya kerja. Nah, ada saya mulai dari 2008 keluar dari itu sering Semua dihubungkan. Ada 12. Sebenarnya dari sisi skill itu adalah pengetahuan, kemampuan. Sebenarnya bagaimana desa itu sudah tidak ada ikatannya saja kalau kita berinvestasi. Soal proses perubahan kerja, pemetaan masalah budaya desa, terus juga perspektif penanganan industri awal. Jadi mengenai juga kebiayaan ini, saya mengambil saya kira dengan kita kemudian berdoa rasa harus dimenang tanya yang boleh kami sekarang 16 yang kita lakukan beberapa tahun ini. Nah, kalau masalah berapa banyak mata kuliah yang kita kita pedulunya ada pada budaya kerja juga menjadi budaya ini bisa jadi ini bisa ditahu karena yang paling paham situasi perbedaan adalah mata kuliah sendiri. Setidak-tidaknya mereka sudah bekerja sekarang ada tugas besar jika dikatakan berdasarkan dengan aturan-aturan seperti itu. Tanya Pak, bagian keuangan desa, yang merupakan operator sesuai. Apakah perangkat desa itu bekerja operasi sesuai? Kalau sudah, dosen. Artinya untuk mata kuliah keuangan negara, mata kuliah politik pemerintah desa, mata kuliah monitoring dan ekonomi kerja desa, itu bisa kita akui. Nah ini apa yang terhubung dengan orang budaya kita, itu berkaitan dengan budaya kita. Kemudian kita terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ada satu hal yang kita ketahui tadi Pak menikah di mana kurikulumnya itu disesuaikan dengan kebutuhan desa. Jadi kalau kita memang belum sesuai,
kita selesaikan. Kalau diperbolehkan, betul. Saya nama bagi ilmu pembahas Pak Jadi Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kondisi dalam wayangan kantor Ibu ya sebelumnya saya ucapkan salam kenal Pak. Ternyata kita berbasis dari Jawa, kemudian Bapak juga dari suatu cerita Bapak pernah mengajar di Alhamdulillah saya. Kemudian apresiasi buat Bapak menjelaskan tentang pemeriksaan. Perkenalkan, saya Kapolri Ilmu Komunitas Alhamdulillah dan Fakultas Pendidikan bahwasanya Fakultas Ilmu Sosial Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan mendapatkan program. Jadi kemarin kita sempat diskusi dengan teman-teman di Prodi, bahwasanya setelah kita diskusikan untuk informasi Bapak, kebetulan di Prodi Ilmu Pemerintahan kita memiliki 46 mata kuliah wajib, Bapak. 46 mata kuliah wajib dengan jumlah SKS 137. Kemudian ada 6 mata kuliah pilihan. Nah, kalau kita rekomendasikan, bisa saja nanti studi yang ditempuh oleh para desa dengan jumlah masa studinya 3 semester tidak untuk kemungkinan Bapak. Kemudian untuk kajian keilmuan dosen kita ada 8% Bapak, dengan kajian keilmuan itu ilmu politik dengan konsentrasinya pemerintahan, kemudian kebijakan publik Bapak dengan konsentrasinya ilmu publik. Kemudian mungkin nanti secara teknis bisa kita bicarakan lebih lanjut Bapak. Dan sebelumnya kami akan terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini nanti bisa terjadi tidak hanya tahun ini, tapi untuk tahun-tahun berikutnya. Terima kasih banyak. Ini dulu saya Pak. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Kapolri Pemerintahan. 30 Pak. Baik, terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 tadi tanggapan. Pertama dari teman perangkat desa. Alhamdulillah kalau Pak siapa namanya sudah ada kontak dengan Pak Tahir. Jadi beberapa saat yang lalu kami juga sempat bicara dengan beliau, Pak Ketum itu. Saya banyak merespon, memberikan masukan apa kebutuhan ke depan yang perlu dijadikan program strategis bagi persatuan perangkat desa Indonesia, terutama pengurus pusat, kemudian dikoordinasikan dengan provinsi, kabupaten. Satu program ini tentang program sarjana aparatur ini menjadi program gawaian bersama sebenarnya. Kami memfasilitasi betul dari sisi akademik maupun dari sisi partnership soal kerjasama dan kebijakan. Tentang beasiswa itu memang sudah saya rancang sedemikian rupa, tinggal menunggu masa tepat bertemu dengan apakah Pak Menteri, Pak Wamen ataupun Pak Sekjen di Kementerian Desa. Karena kami sudah pelajari, memang terbentur karena studi itu namanya nomenklaturnya yang tepat itu adalah peningkatan kualifikasi pendidikan. Kalau pengembangan kapasitas biasanya dipersepsikan sekedar pelatihan. Ini tolak hati-hatian. Jadi saya pikir penting itu yang kami memperjuangkan supaya ada slot perubahan pada Permendes tentang anggaran pendapatan belanja desa setiap tahun itu memungkinkan ada kata-kata itu muncul. Yang ada sekarang adalah pengembangan kapasitas masyarakat, pengembangan kapasitas masyarakat, bukan perangkat desa juga. Padahal yang bekerja di situ mesinnya adalah perangkat desa, tapi masyarakat yang disuruh itu, masyarakat itu udah terlalu banyak yang ngurus itu, banyak kementerian, banyak lembaga yang ngurus masyarakat. Kenapa lagi ini? Yang perlu kan adalah bagaimana perangkat desa ditingkatkan
kompetensinya melalui peningkatan kualitas pendidikan. Itu yang kami mau. Sebenarnya sih Wamen itu kawan saya. Pak Wamen itu Pak Wakil Menteri, Pak Paimani, Prof. Paiman. Beliau dulu adalah ketua program pasca sarjana Universitas Profesor Mustopo. Saya dosen pasca sarjana di sana. Ya. Cuman terakhir-terakhir ini agak beda aliran. Nah, beliau ini alirannya ke ini, saya mungkin alirannya ke kemarin gitu kira-kira. Makanya saya agak sungkan untuk ketemu beliau. Ya. Nah, di samping beliau itu beliau sebagai mantan rektor dia di Mustopo. Sebelum rektor dia adalah ketua program studi pasarjana dan saya dosen pasarjana. Sering ketemu dengan beliau. Tapi dalam kebijakan kami agak sedikit berbeda. Ya, dia ketua umum sedulur Jokowi, maka dia dapat posisi dari wakil menteri. Nah, saya agak sedikit sungkan untuk bertemu dengan beliau karena tadi ada perbedaan kemarin di Pilpres kemarin itulah kira-kira. Nah, saya berusaha untuk ketemu sama menterinya aja. Nah, kebetulan menterinya satu jalur dengan saya juga gitu loh ya. Waktu itu. Cuma waktu ketemu sama Pak Menterinya agak susah lah. Saya pikir kalau sempat kami ketemu itu akan disetujui. Ya, beasiswa itu sifatnya memang diberikan pada mahasiswa, seseorang yang sudah menjadi mahasiswa. Maka saya sampaikan ke teman perangkat, ya kuliah saja dulu, karena beasiswa itu diberikan kepada orang yang sudah kuliah. Dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa, kemudian transkrip nilai, kita diminta. Terobosan yang saya berikan kepada teman-teman, teman-teman PPD provinsi, tolong lakukan pendekatan ke gubernur. Itu juga dengan teman-teman kabupaten kota, atau pengurus PPD-nya, tolong lakukan pendekatan dengan bupati. Karena sekarang sistem politik kita itu elektoral ya sifatnya, butuh dukungan. Nah, perangkat desa ini sebenarnya punya nilai tawar. Tinggal datang ke Pak, kami butuh ini loh, kami 100 orang, 200 orang per tahun, tolong masukkan di APBD. Itu hitungan kami nggak banyak. Nggak sampai 4 miliar kalau 4 orang disekolahkan per tahun. 4 miliar itu kalau APBD provinsi, saya kira sisa-sisa anggaran itu silpa ya. Gitu loh. Tidak mengganggu anggaran APBD saya kira. Tapi luar biasa pengaruhnya bagi peningkatan. Jadi saya kira Pak Ketua tadi itu dalam proses begitu, kita nyarakan juga PPD provinsi mendekati gubernur, PPD kabupaten kota juga mendekati bupati wali kota. Paling tidak memang nanti ketika beasiswa dari kementerian turun itu nggak boleh dibawanya memberikan beasiswa yang serupa, dan tidak boleh anggaran yang sama keluar. Jadi tinggal diganti, provinsi kasih sumbangan penelitian, kabupaten kasih apalah namanya itu. Bukan lagi beasiswa untuk bayarnya, kita tinggal pengaturan nama aja saya kira. Tapi paling tidak ada perhatian dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota terhadap peningkatan kapasitas dari perangkat desa. Saya kira ini perjuangan juga begitu. Tapi saya dengan Pak Tari sudah sepakat. Hitung-hitung, cuman saya terkadang di luar daerah, beliau karena tinggalnya di tempat batik itu, ya untuk ketemu di Jakarta ini, aduh susahnya luar biasa gitu. Kami bisa berdua, menterinya nggak ada. Jadi kayak Tom and Jerry juga, datang pergi gitu, kejar-kejaran seperti itu. Saya pikir itulah, jadi perlu juga perlu ada pendekatan juga ke pemerintah daerah. Nah, kami di Riau sekarang itu mencoba, saya dengan gubernur sudah bikin komitmen mau ketemu, tapi teman-teman di kabupaten, kemarin ada pertemuan saya dengan PPD Kabupaten Siak, tolong beritahu Pak Bupati, saya bilang, Pak Bupati itu mantan mahasiswa saya, Pak PPD, dia punya konsentrasi terhadap peningkatan kapasitas. Temuin beliau, sampaikan, mohon Pak, APBD perubahan 2024, beri kami 100 orang beasiswa, tahun depan beri kami 200, hitungan saya nggak seberapa, gitu. Nah, saya minta supaya bertemu dengan Pak Bupati, bisa minta itu. Nah, sekarang saja belum pakai beasiswa, perangkat desa diri itu luar biasa Pak. Ya, 200 orang itu angkatan pertama, gelombang kedua dibuka sekarang ini sudah 20 lebih. Ya, itu satu. Anunya, padahal mereka masih bayar sendiri, Pak. Masih bayar sendiri. Apalagi nanti kalau besok turun memang nggak muat. Ya, kita harus lakukan seleksi 4 orang aja berapa cuma? Kalau 1.500 desa. Nah, satu saja orang berarti 1.500 orang. 500 orang itu saya pikir kalau memenuhi syarat itu. Karena nanti kita terbentuk pada rasu dosen. Nah, berapa rasu dosen kita yang mengajar di prodi pemerintah? Ya sebatas itulah kita mampu untuk menerima mahasiswa. Jadi kalau 1.500 satu orang saja per desa mau berangkat semuanya, ketika beasiswa ada, berarti kan 1.500 orang mau sekolah. Iya. Nah, 1.500 mau sekolah itu kalaupun dibagi 2 semester, berarti 750 gimana yang sanggup untuk menerima? Nah, itu baru satu desa itu 10 sampai 13 orang, Pak, angka desa. Jadi saya kira sangat banyak dan itu 5 tahun ke depan belum terpecahkan. Kalaupun besok turun, kalau besok turun siap-siaplah teman-teman yang sudah kita komitmen kerjasama nantinya, hingga nanti pembayaran langsung dari pemerintah desa cash ke universitas. Gitu loh. Kami tinggal merekomendasikan aja nanti bahwa yang bersangkutan sudah memang diterima
rektor menerbitkan surat yang bersangkutan diterima, lalu surat itu pencairan dana bisa dilakukan. Itu kira-kira apa? Kami akan dorong terus, kami akan lakukan pendekatan. Saya dorong teman-teman dekati gubernur, dekati bupati kota. Kami mendekati menteri, kira-kira. Itu mungkin gambarannya. Padekan tadi apa yang disampaikan Padekan, saya pikir dia saatnya lah di pemerintahan mendekatkan keilmuannya kepada kebutuhan perangkat desa. Karena itu yang kata orang Melayu mustahak. Nah, itu harus kita hadirkan betul-betul. Untuk awal saya pikir tidak perlu ada perubahan dulu, cukup konsentrasi. Konsentrasi kita hadirkan dengan konsentrasi 70 SKS itu gampang untuk kita konversi. Memenuhi syarat untuk kita lakukan itu. 3 semester cukup saya pikir, jangan terlalu cepat 2 semester. 3 semester saya kira dengan 24 kali 3 72, kalau dia dijamin dengan baik saya pikir ya. Dan satu bahasa yang disampaikan teman-teman, mau RP itu bukan cara mudah menjadi sarjana, cara lain menjadi sarjana. Bukan cara mudah. Jadi itu cara lain menjadi sarjana. Kenapa cara lain? Karena yang bersangkutan sudah punya kompetensi. Ketika punya kompetensi itu apalagi dikuliahkan. Yang pengalaman itu kemudian transfer menjadi pencapaian pembelajaran. Jadi pengakuan, jadi cara lain menjadi sarjana, bukan cara mudah. Itu kira-kira kata kuncinya yang sudah disampaikan oleh Menteri, saya kira. Mohon kita sosialisasikan supaya jangan ada yang ngeyel dengan program. Terima kasih sebelumnya Pak, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amir. Jadi dengan kalau terlihat mau dilakukan beasiswa, tapi tetap kabupaten mendekati Bupati, mendekati Pak Gubernur untuk dapat beasiswa dalam bentuk lain. Jadi kalau dari biaya pendidikan dari Bupati yang buat lima itu. Ya. Nanti ada waktu lagi. Calon bupati baru. Baik, sebelum tadi silakan pada kali Pak Ketua yang mau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menunjukkan di slide bisa menyampaikan ke